Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Salsabila dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010601058. Akan menjelaskan materi mengenai dialektika akal dan alam semesta. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Menurut Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Kabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kemudian dari cerita ini, dari mana keahlian pertanian dan peternakan itu didapatkan dari generasi awal umat manusia di muka bumi. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil prehuman. Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo neanderthal, dan lain-lain. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Tentunya lapisan-lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam dan sekitarnya. Salah satu teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestika tanaman dan hewan. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasi telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian atau fire stick farming. Dengan pikiran yang diberikan oleh Allah, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi, bahasa, sistem, pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan agar manusia melakukan penjelajahan di muka bumi untuk mengaktifasikan pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Transformasi agama dalam transisi lintas generasi manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama di muka bumi yang menganut agama Islam, lantas mengapa generasi umat manusia berikutnya menjadi politeistik? Nah, penjelasannya adalah, dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif. Akan tetapi, seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Dan disinilah awal mula munculnya keyakinan politeisme. Ketika bangsa-bangsa mengalami involusi menjadi kelompok-kelompok suku, maka tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi dari Tuhan yang besar sampai Tuhan kecil dengan beragam fungsi. Pergantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politeisme akut. Peradaban Mesopotamia, Sumeria, dan Babilonia yang maju dengan astronomi, matematika, dan ilmu sosial yang kompleks justru semakin tenggelam dalam politeisme akut, ialah adanya penguasa yang despotik dan tiran. Di Babilonia, kekuasaan politik dikendalikan oleh Namrud yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai jelmaan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Fir'aun di Mesir, untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Banyak peradaban besar dipermainkan oleh tirani despotik yang memalsukan diri sebagai Tuhan, sehingga menutupi kebenaran yang hakiki atau monoteisme. Kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapatkan kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Disebutkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 54 yang artinya, dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Kritisme itulah yang mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu.
Melalui kisah Ibrahim ini didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semesta. Tetapi seiring berjalannya waktu, dinamika sosial menyengsarakan manusia. Agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan. Apalagi ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia semakin luas dan dalam, sehingga Tuhan yang diyakini agama-agama pun digugat dan dipertanyakan. Dari itu, sebagian umat manusia mengambil jalan ateis, di mana mereka tidak percaya agama maupun Tuhan, dan hal ini merupakan tantangan bagi umat yang beragama untuk mengembangkan pendidikan iptek yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian untuk penutupnya, perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia mirip seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Dan ada hadis Nabi yang artinya, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tua nyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.